Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1A, 1B, dan 1C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku, hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin terakhir di halaman 85. Setelah menggambar rumah, menggambar pohon, menggambar mobil yang Pak Ruman ganti dengan menggambar truk, sekarang kita lanjutkan ke halaman 86. Info. Ya. Kita dapat menggambar apa saja Mbak Mas dengan bantuan komputer. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini dibuat oleh para ahlinya yang membuat gambar yang ada di komputer. Yang pertama adalah animator atau yang biasa kita sebut dengan animasi. Ini adalah sebuah gambar kartun, Mbak Mas. Ya, gambar kartun ini seperti Upin dan Ipin itu didapat dari animasi kalau kita namanya. Nah, gambar itu diolah oleh bantuan komputer. Jadi sekarang kebanyakan film-film zaman sekarang yang seperti gambar dinosaurus itu kan sebenarnya tidak murni. Ya, apakah ada benar-benar dinosaurus zaman sekarang? Enggak. Tapi semuanya tetap dengan bantuan komputer. Jadi kalau yang seolah-olah film-film animator atau film-film yang tidak ada di zaman sekarang, berarti tetap itu menggunakan bantuan komputer, ataupun film-film yang masa depan gitu ya, tetap dengan menggunakan bantuan komputer, Pak Mas. Kemudian desainer baju, sering kita lihat desainer baju. Jadi orang-orang yang mendesain baju dulu memang menggambar menggunakan tangan, Pak Mas. Tapi dengan berjalannya waktu, gambar ini dibuat akan lebih bagus di komputer yang dinamakan adalah desainer baju, atau kita bisa sebut juga biasanya itu desainer. Lanjut, terus kemudian desainer mobil. Nah, desainer mobil ini bisa dibuat dengan aplikasi. Kalau kita bahasa HP itu aplikasi, tapi kalau yang di bahasa bahasa komputer itu namanya software, Mbak Mas. Software untuk desainer mobil. Nah, orang yang mendesain itu mempunyai software sendiri, softwarenya khusus, Mbak Mas. Ya, bisa juga kalau kita desain pakai Corel Draw nanti di kelas 3. Tapi ini dilakukan oleh para ahlinya, Mbak Mas. Kalau kita kan gambarnya masih sedikit, masih pakai rectangle, masih pakai oval, pakai itu aja. Terus kemudian di sini ada arsitek membuat sebuah bangunan. Nah, arsitek ini adalah orang yang merancang sebuah bangunan. Bisa juga bangunan gedung, hotel, terus aula atau stadion ataupun yang lain. Itu dibuat dulu, digambar dulu dengan bantuan komputer. Jadi sebelum membangun itu digambar dulu dan hasilnya warna-warnanya semuanya ada di software tersebut. Ini yang untuk animator, desainer baju sama desain sama arsitek ini dilakukan oleh para ahlinya, Mbak Mas. Begitu. Jadi kalau kita ya masih tahap kecil-kecilan gitu sih, mungkin kita membuat jendelanya, mungkin membuat kita pintunya gitu, seperti itu. Tapi kalau yang sudah seperti ini sudah para ahlinya, Mbak Mas. Ya, gambar apa namanya di atas ya, gambar di atas itu digunakan menggunakan komputer. Nah, sekarang rangkuman. Untuk menggambar apel. Untuk menggambar apel itu kita menggunakan ikon apa aja? Ada ikon oval yang digunakan untuk membuat bentuk buahnya, terus kemudian ikon line, kemudian ikon curve, kemudian untuk fill with color. Terus warnanya warna merah dan warna green untuk daunnya. Untuk menggambar tikus kita menggunakan ikon curve, oval, line, sama fill with color. Hampir sama ya Mbak Mas ya. Ini langkah-langkahnya sebenarnya Mbak Mas ya. Ini langkah-langkahnya, ini urutannya ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Seperti itu. Kemudian ini ada kamus mini. Ini kontrol. CTRL itu kontrol. Kontrol itu tombol perintah yang terletak di pojok bawah keyboard. Di laptop sama di laptop sama di keyboardnya komputer itu sama pojoknya. Kemudian enter juga ya Mbak Mas ya. Tombol perintah pada keyboard itu berlambang seperti huruf L.
enter yang berfungsi untuk menurunkan atau menekan tombol OK, biasanya seperti itu, Mas. Lanjut. Nah, di sini kita akan melakukan evaluasi, Mas. Yuk ambil pensilnya ya, kita kerjakan bareng-bareng. Di sini disuruh untuk menjodohkan warnanya, Mbak Mas. Pak Arman kecilkan dulu. Oke. Ini kurang kecil ya. Yuk, kita tes nomor 1. Nah, nomor satu ini, kita sambil Pak Arman ambil buku. Ya, nomor 1. Nomor 1 ini memang di buku sama di tampilannya Pak Arman berbeda. Nomor 1 itu ada warna seperti mendekati biru ke ungu ya. Jadi ini nomor 1 ditaruh di sini. Ini nomor 1. Nah, ini yang nomor 1. Terus yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah yang di sini ya Pak Mas ya. Yang di semprongnya itu kalau bahasanya kita ya. Jadi di agak sedikit hitam ya, ada sedikit hitam berarti itu di nomor 2 ya. Kalau Pak Roman yang ini Pak Mas, yang hitamnya agak hitam ya. Yang ini yang di nomor 2 kalau Pak Roman yang ini. Ya, mendekati. Ini tidak bisa persis plek Pak Mas karena warna cetakannya itu juga tergeser. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 itu warna apa tuh? Kita coba. Ya. Nomor 3 itu warna biru. Birunya biru agak muda ya. Biru agak muda berarti kita di mana di sini Pak Mas? Ya di sini. Kita ambil yang ini. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu mendekati coklat ya di sini ya. Nomor 4 mendekati coklat ke krem. Nah, ini yang agak susah ini membedakannya ya. 4 mendekati krem. Ya, coklat mendekati krem. Jadi Pak Rahman pilih yang ini aja. Yang 4. Kemudian nomor 5. 5 apel. Apel mesti merah. Itu kelihatan. Merah berarti kita pastikan di sini. Karena warna-warna solid Mbak Mas. Warna solid itu lebih mudah. Terus nomor 6. Nah, nomor 6 ini ya juga sama. Ini warna yang kurang solid ya. Jadi ada hijau muda tapi mendekati kuning. Seperti itu. Berarti yang mana, Pak? Kita coba yang di sini. Kita yang pakai yang ini. Mendekati. Ini kita cari yang mendekati. Kita tidak bisa sama warna persis karena hasil cetakannya berbeda sama hasil yang ada di sini. Nomor 7. Nomor 7 warna pink. Nah, ini bingung lagi kan? Itu tidak ada. Warna pink mendekati keunguan. Nah, ya kan Mbak Mas? Beda kan warnanya. Ya udah, kita taruh sini yang ini. Nomor 7. Nomor 8. 8 hijau tapi agak muda. Hijau tapi agak muda. Ya, hijau agak muda. Berarti yang mana, Pak? Sebentar. Hijau agak muda. Berarti kita taruh yang sini. Ini nomor 8. Terus yang nomor 9 itu biru tapi agak gelap. Nah, ini. Biru agak gelap. Jadi biru agak gelap mendekati ke hijau. Nah, ini agak susah kan Mbak Mas? Nah, karena itu kita ambil mendekati aja. Nomor 9 kita taruh di sini. Ini yang nomor 9. Ya, nomor 9. Sekali lagi kita cari yang mendekati. Nomor 10 itu warna hijau. Ya, nomor 10 kita diambil warna hijau yang sini berarti Pak Mas. Oke. Nih, ini kasih nomor 10. Nah, sekali lagi Pak Mas, ini warnanya tidak bisa sama ya. Tidak sama tadi kita mencari yang mendekati saja. Ini nanti kalau yang di Corel Draw Mbak Mas itu warnanya akan jauh lebih banyak daripada yang ada di Paint. Begitu Mbak Mas. Lanjut. Nah, ini tugasmu Mbak Mas. Tugasmu berada di halaman 89. Sekali lagi, tugasmu berada di halaman 89. Ini nanti ditulis langsung di sini. Tidak usah panjang-panjang. Cuman sedikit aja. Jangan lupa ditulis nama di sini, tuh ya. Nama lengkap sekali lagi. Nama lengkap. Tulis dulu nama lengkap di sini. Ya, sekali lagi tulis nama lengkap di sini. Jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi. Nanti kalau ketinggalan Pak Roman susah ngoreksinya itu punyanya siapa. Ya. Sekali lagi Mbak Mas, nama lengkap ditulis di sini. Itu ya. Pak Roman kecilkan. Oke, tulis nama lengkap di sini. Sekali lagi Mbak Mas. Ya. Tulis nama lengkap di sini.
Oke. Kemudian Mbak Mas ini tulisannya tuh Mbak Mas nggak usah banyak-banyak. Sekali lagi. Perhatikan gambar es krim di atas di halaman 88 ya. Ceritakan tentang rasa dan pelengkap es krim pada gambar. Tulis cerita pada kolom di bawah ini. Nggak usah panjang-panjang. Contoh, es krim enak rasanya karena ada buah apelnya dan ada sticknya. Nah, gitu aja. Udah, nggak usah banyak-banyak ya. Lanjut. Yang C ini ditulis. Ya, ditulisnya di sini. Seperti apakah bentuk jendela rumah? Jendela rumah itu bentuknya apa? Apa lingkaran, apa segitiga, atau apa gitu ya. Nah, tulis. Terus kemudian gambarkan ikon untuk menggambar garis lengkung. Digambar, bukan nama ikonnya. Sekali lagi, digambar, bukan nama ikonnya. Gambar ikonnya itu gimana? Warna apakah yang dipakai? Warna daun apel. Warnanya apa? Ya, apa warna coklat apa terserah. Warnanya saja ditulis warna apa. Icon apa yang dipakai untuk menggambar pohon jeruk? Pohon jeruk itu menggunakan icon apa aja? Bisa jadi pohonnya menggunakan ini, terus menggunakan ini, bisa juga seperti itu, Mbak Mas. Warna apa yang tepat untuk menggambar tikus? Tadi sudah dijelaskan di halaman 87 Mbak Mas. Begitu ya Mbak Mas ya. Kalau sudah ya jadi yang atas sama bawah halaman 89 kalau sudah dikerjakan di foto tegak berdiri. Sekali lagi foto tegak berdiri jangan tidur seperti ini. Ya, di foto tegak berdiri kemudian dikirimkan di GC ya. Karena ini waktunya panjang ya Mbak Mas ada bertepatan sama puasa. Pak Roman kasih waktu yang panjang. Jadi untuk kelas 1 AB dikumpulkan di hari Sabtu, Sabtu depan. Kelas 1 C dikumpulkan di hari Minggunya maksimal ya. Jadi Pak Roman berikan kebebasan sampai panjang. Gitu ya Mbak Mas ya. Demikian ya Mbak Mas yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Yang belum tugas prakteknya silahkan dikerjakan. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.